lihat. Hari ini, hari Senin, tanggal 23. Maaf ya, tadi Zoom-nya ada gangguan sedikit. Nah, sekarang Ibu share screen ya. Sudah terlihat. Assalamualaikum, maaf ya. Ada kendala di sinyalnya ya. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Sudah terlihat screen Ibu? Sudah? Sudah. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, anak-anak, hari ini, hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, kita akan belajar apa? Tematik tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Buku. Ya, sekarang coba anak-anak disiapkan buku tematiknya yang 4B ya. Ini ada lihat aja di YouTube. Udah, buku tematiknya yang 4B. Udah semua? Assalamualaikum. Halaman berapa? Halaman 3. Buku apa, Ibu? Halaman 3, buku tematiknya yang 4B. 4B, tunggu. 4B, halaman 3. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah. Udah semua? Nah, sekarang kita lihat halaman yang ketiga, yaitu pembelajaran 1. Nah, sekarang kita ayo mengamati. Coba anak-anak baca dulu ya. Nah, di situ di dekat rumah Bella sedang ada pasar malam. Nah, Bella diajak ayah pergi ke pasar itu. Suasana di pasar malam sangat ramai dan tenang. Nah, banyak lampu dipasang untuk menerangi pasar. Nah, lampu itu memancarkan energi cahaya. Di sana juga banyak penjual makanan dan mainan anak. Nah, Bella ingin membeli bakso. Penjual bakso itu memanaskan bakso dengan menggunakan apa? Kompor gas. Ya. Kompor gas dapat menghasilkan energi panas. Nah, di belakang Bella terdengar bunyi tet 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 tot. Nah, rupanya bunyi itu berasal dari klakson tangan yang dibunyikan penjual balon. Nah, balon-balon itu bergerak-gerak karena apa? Tertiup oleh angin. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di buku paket. Sudah? Nah, di sini Sudah. Ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang coba kita jawab bersama ya.
Nomor 1. Coba. Benda apakah yang menghasilkan cahaya? Apa yang ada Lampu. di Lampu. ya, lampu. Oke. Kemudian yang nomor 2. Benda apakah yang menghasilkan panas? Kompor gas. Ya, kompor gas. Kemudian yang ketiga. Benda apakah yang menghasilkan bunyi? Klakson. Hmm, Klakson. klakson. Nah, kemudian yang terakhir. Apakah yang menggerakkan balon-balon itu? Angin. Apa? Angin. Benar, angin. Nah. Oke. Sampai sini paham? Paham. Nah, kalau sudah Ibu lanjutkan ya. Paham. Oke. Nah, Enggak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai muatan pembelajaran IPA. Nah, anak-anak tahu apa itu energi? Nah, energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan energi. Jadi, kita semua itu membutuhkan energi. Nah, tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari bersama. Oke, sekarang kita belajar mengenai energi. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, ini ada pengertian dari energi. Nah, energi itu apa sih? Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, tadi apa energi? Coba Ibu tanya kepada Humaira. Humaira, energi itu apa? Aku tahu Bu, Sandika tahu. Coba Humaira. Coba Ibu. Kalau begitu Ibu lempar kepada Mikaela. Apa itu energi, Mikaela? Energi yang dihasilkan oleh benda. Benar. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam energi. Nah, energi yang pertama ini apa? Energi panas. Ya. Matahari, cahaya matahari dan juga matahari. Nah, Energi yang dimiliki oleh energi benda yang yang dihasilkan oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya apa? Matahari dan api. Nah, jadi matahari itu memiliki energi yang apa? Yang menghasilkan panas. Selain dari matahari juga apa yang penghasil panas? Yaitu ada api. Nah, panas dari matahari ini apa sih fungsinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu fungsinya? Nah, jadi panas matahari ini berfungsi untuk mengeringkan baju. Nah, bisa. Terus apa lagi? Membuat Mengeringkan garam. Nah, panas itu juga sangat bermanfaat untuk pembuatan garam laut. Kemudian apa lagi? Apa fungsi panas dari matahari? Nah, panas matahari kalau pagi itu apa?
mengandung banyak vitamin D. Vitamin D itu bagus untuk apa? Untuk kesehatan tulang. Jadi selain matahari, yang penghasil panas itu apa? Api. Biasanya api itu digunakan untuk apa sih? Dimanfaatkan untuk apa? Untuk Memasak. Nah, anak-anak di rumah kalau memasak menggunakan energi api bukan? Ya. Ya benar. Sampai sini paham mengenai energi panas? Paham. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, di sini ada gambar apa? Orang yang sedang bermain apa ini? Bermain drum. Nah, alat musik ya. Alat musik itu merupakan energi bunyi ya. Nah, di sini coba kita baca pengertian dari energi bunyi. Nah, energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda-benda yang memiliki bunyi. Contohnya adalah alat bunyi, contoh alat musik. Nah, anak-anak coba sebutkan contoh-contoh alat musik. Ada apa aja alat musik itu? Ada yang tahu? Tahu. Gendang, apalagi? Triangle, seluang. Apa lagi? Ada banyak ya. Sapi. Kalau yang ditiup apa namanya? Suling, benar. Kalau yang dipetik? Gitar. Dipetik gitar. Kalau yang ditabuh apa aja? Kendang. Tifa. Terus apa lagi? Beduk. Drum. Nah, ada banyak ya. Nah, alat-alat musik tersebut adalah merupakan apa? Benda-benda yang memiliki bunyi. Jadi dapat disebut dengan energi bunyi. Sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ke energi kimia dan juga energi cahaya. Apa sih pengertian dari energi kimia? Energi kimia yaitu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya apa? Bahan makanan dan bahan bakar minyak dan baterai. Nah, contohnya ada pada gambar di atas. Nah, ini adalah orang lagi ngapain? Lagi mengisi bensin. Nah, bensin itu termasuk dari energi kimia. Benar, karena apa? Bahan bakar minyak. Oke. Kemudian selanjutnya energi cahaya. Apa sih pengertian dari energi cahaya? Nah, energi cahaya Energinya dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, contoh lampu sinar matahari. Contohnya ada apa aja itu? Ada lampu dan sinar matahari. Hanya anak-anak di rumah lagi belajar. Nah, di situ agar terang kita menggunakan lampu. Coba jika anak-anak sedang belajar di malam hari ini. Nah, anak-anak tidak menyalakan lampu. Nah, itu akan terang apa gelap? Gelap. Akan gelap dan juga matahari, sinar matahari. Nah, sinar matahari itu juga merupakan energi cahaya. Nah, jadi pada siang
karena adanya sinar matahari. Ini paham? Paham. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, Energi ini ada energi gerak dan juga energi yang listrik. dimiliki oleh benda Apa sih yang energi sedang gerak bergerak. itu? Energi Kincir gerak angin. adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang sedang bergerak. Contohnya kincir Angin. Nah, ini. Nah, kincir angin itu kalau terkena angin, dia bergerak apa tidak? Akan bergerak. Nah, maka disebut dengan energi gerak. Nah, selain kincir angin ada apa lagi? Ada yang tahu? Kipas. Hah? Kipas. Dia ada apa? Mobil. Air. Nah, air itu air terjun ya, itu juga merupakan energi gerak. Nah, mereka itu biasanya atau dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Jadi dibuat kincir air yaitu. Anak-anak sudah pernah melihat kincir air? Ya. Nah, jadi kincir air itu dimanfaatkan untuk membuat listrik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai energi listrik. Nah, apa sih pengertian dari energi listrik itu? Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang dialiri oleh arus listrik. Contohnya itu ada apa? Ada benda-benda elektronik. Nah, contoh benda-benda elektronik itu ada apa aja? Coba sebutkan. Komputer, terus TV, cuci, setrika, kemudian apa lagi? lemari es, listrik, lemari es, Lemari es, apa lagi? Magicom, terus apa lagi? Kompor listrik ada ya? menanak nasi, Apa lagi? Jadi anak-anak sudah paham ya mengenai contoh-contoh benda elektronik. Nah, benda elektronik itu sangatlah banyak ya. Nah, di rumah aja ada berapa? Ada banyak ya. Hampir semua kita membutuhkan benda-benda elektronik. Ya, benar. Oke, sampai sini paham? paham. Sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan Mengapa energi di sini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa energi itu penting? Karena energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Pengertian dari sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, di dunia ini itu ada banyak sumber energi yang berada di sekitar kita. Nah, seperti apa contohnya? Ada matahari, dan ada aliran air, dan juga Anginan. Dan juga apa lagi? Ada minyak Bumi. ya, minyak bumi. Kemudian apa? Batu bara dan Gas. kemudian baterai serta makanan. Nah, benar. Sampai sini paham mengenai pengertian dari sumber energi? Paham. Coba Ibu tanya kepada Fawas.
Hawas, apa pengertian dari sumber energi? Hawas. Oke, Ibu lempar kepada Faizi. Faizi, apa pengertian dari sumber energi? Sekarang Ibu lempar pertanyaannya kepada Felisa. Felisa, apa sih pengertian dari sumber energi itu? Felis. Oke, kalau gitu siapa yang bisa jawab? Cantika. Naila, Bu. Cantika, Bu. Naila, Bu. Cantika, boleh. Cantika, apa sih sumber energi itu? Sumber energi adalah suatu yang menghasilkan energi. Benar, sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, contoh sumber energi itu sangat banyak ya. Nah, mereka itu juga dapat kita jumpai di sekitar kita. Nah, contohnya aja yang paling gampang adalah apa? Matahari, air, dan juga angin. Nah, semua energi itu dapat kita jumpai di sekitar kita. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sekarang sumber energi cahaya dan juga panas. Nah, ini contohnya ada matahari dan juga matahari api. dan Nah, matahari itu adalah merupakan sumber energi yang paling besar di muka bumi. Matahari itu adalah energi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup. Hewan, tumbuhan sangat memerlukan matahari. Apa sih manfaat dari matahari itu untuk hewan? Apa manfaatnya? Manfaatnya. Anak-anak, nanti kalau Zoom meetingnya terputus, anak-anak boleh masuk lagi di link yang sama ya. Ya. Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Apa manfaat dari matahari untuk hewan itu apa? Menghangatkan badan. Kemudian apa lagi? Mengeringkan. Terus apa lagi? Untuk hewan, baik untuk kesehatan tulang. Nah, tadi untuk hewan. Kalau untuk tumbuhan apa manfaatnya? Tumbuhan menjadi subur. Untuk apa? Cahaya dan panas. Nah, dari matahari tadi udah ya manfaatnya untuk hewan. Kemudian sekarang manfaatnya untuk tumbuhan. Apa manfaat dari energi panas matahari untuk tumbuhan? Apa manfaatnya? Membantu proses fotosintesis. Benar, Naila, pinter. Oke. Untuk membantu proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Ada yang tahu? Fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan itu membuat makanannya sendiri. Nah, caranya mereka itu menggunakan energi panas matahari. Nah, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya.
Ya Ibu, paham. Ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah sumber energi gerak. Nah, sumber energi gerak. Nah, di sini ada dua contoh ya. Yang pertama apa ini? Air terjun. Yang kedua ada apa ini? Kincir angin. Nah, dua contoh ini adalah merupakan sumber energi gerak. Tadi kan sudah kita bahas ya mengenai air terjun. Kenapa air terjun disebut dengan sumber energi gerak? Karena apa? Mereka bergerak. Nah, biasanya dimanfaatkan atau digunakan untuk apa? Untuk membuat energi listrik. Nah, kemudian di sini ada kincir angin. Kincir angin itu juga merupakan sumber energi gerak. Nah, jadi baling-balingnya ini digerakkan oleh angin. Nah, sampai sini paham? Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada contoh-contoh dari sumber energi kimia. Ada apa aja ini contoh-contoh sumber energi kimia? Ada bahan makanan, ada baterai, ada apa ini? Batu bara. Kemudian apa lagi? Minyak bumi. Ada gas LPG. Nah, semua ini merupakan sumber energi kimia. Karena apa? Karena energi tersebut dihasilkan melalui reaksi kimia. Sampai sini paham? Sekarang coba anak-anak buka buku paketnya halaman 6. Sudah dari tadi. Udah semua? Udah. Nah, coba sekarang anak-anak kerjakan. Di situ ada apa perintahnya? Coba temukan benda-benda di rumahmu yang merupakan sumber energi. Lalu identifikasi jenis energi yang dihasilkan benda tersebut. Kemudian tulislah dalam tabel berikut. Jadi anak-anak itu disuruh menemukan benda-benda di rumah anak-anak ya yang merupakan sumber energi. Nah, kalau sudah ketemu nanti anak-anak menuliskannya dalam tabel. Nah, seperti ini. Nama benda, kemudian energi yang dihasilkan. Apa sih sumber energi yang biasanya ada di rumah anak-anak? Coba. Lampu. Ada apa aja? Lampu. Hah? Ini tabel ya, Bu. Ada kompor. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, yang ada di rumah anak-anak yang biasanya sering digunakan, ada apa aja? Bukan, Bu. Kipas angin. Terus apa lagi? Setrika. Siapa? Setrika. 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 Nah, energi yang dihasilkan apa?
Iya, Bu. Energi. Selesai. Tanah. Sudah selesai. Sudah selesai. Terus apa lagi? Kipas angin udah, Bu. Ada apa lagi? Televisi. Energi apa lagi? Televisi. Lampu. Televisi. Televisi. Aku sudah selesai, Bu. Kemudian apa lagi? Televisi. Anak-anak tidak harus sama ibu ya mengerjakannya ya. Anak-anak boleh beda dengan ibu. Nah, sesuaikan dengan benda-benda yang ada di sekitar rumah anak-anak aja ya. Aku udah selesai, Bu. Udah selesai. Yang lain udah selesai? Cantika sudah selesai. Oke, Cantika sudah. Yang lainnya? Udah, Bu. Udah. Udah. Kalisa udah? Yang lainnya gimana? Udah selesai? Tidak harus sama dengan ibu guru ya. Anak-anak boleh beda dengan bu guru. Ya. Kalau sudah ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Sekarang kita akan belajar mengenai apa? Muatan pembelajaran IPS. Nah, anak-anak, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang muncul dari alam. Nah, kemudian Tuhan itu menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Kemudian di sini manusia itu dibekali oleh akal pikiran agar apa? Agar manusia dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan juga bijak. Jadi tugas kita itu adalah apa? Memanfaatkan sumber daya alam itu secara bijak. Jadi tidak boleh semena-mena atau mengeksploitasinya. Nah, kemudian di sini ada sumber daya alam itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Sumber daya alam Matahari. Apa sih sumber daya alam kekal itu? Sumber daya Matahari. alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Benar. Nah, jadi sumber daya alam kekal itu adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis meskipun kita menggunakannya secara terus-menerus. Nah, contohnya apa? Di situ ada matahari, benar, panas matahari dan juga cahaya matahari. Kemudian ada apa lagi? Ada air. Kemudian apa lagi? Benar. Aku juga ditulis, Bu. Nah, sampai sini paham mengenai sumber daya alam kekal? Jadi sumber daya alam kekal itu sumber daya yang tidak akan pernah habis ya. Tidak akan pernah habis meskipun kita menggunakannya secara terus-menerus. Nah, kemudian
Kemudian di situ ada contohnya matahari, air, dan juga angin. Sekarang Ibu lanjutkan lagi ya. Tadi yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Ditulis, Bu. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa sih pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dapat diupayakan kembali keberadaannya jika habis. Isa, jangan dicoret-coret ya. Oke, nah contohnya itu apa? Contohnya ada tumbuhan dan juga hewan. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dapat kita upayakan untuk apa? Yaitu apa? Sumber daya yang dapat kita upayakan kembali keberadaannya jika habis. Contohnya ada tumbuhan dan hewan. Sampai sini paham? Paham. Bagaimana cara memperbarui tumbuhan? Bagaimana cara memperbarui tumbuhan? Bagaimana caranya, ada yang tahu? Tulis, Bu. Udah, nggak usah ditulis ya. Kita kerjakan bersama aja di sini. Ditulis. Apa? Ada yang tahu bagaimana cara memperbarui tumbuhan? Yaitu menanam biji tumbuhan. Nah, ini adalah cara memperbarui tumbuhan. Nah, jadi caranya yaitu kita menanam biji tumbuhan tersebut agar menjadi tumbuhan yang dewasa kembali dan dapat dimanfaatkan kembali. Itu adalah cara memperbarui tumbuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk memperbarui hewan? Bagaimana caranya? Yaitu dengan apa? Menjaga. Menernakannya. Dengan menernakannya, mengembangbiakannya. Dengan menernakannya nanti, maka hewan tersebut akan apa? Akan bertambah. Misalnya kan kita ternak ayam. Nah, ayam itu dimanfaatkan apanya sih? Sapi. Dagingnya. Nah, itu bisa dikembangbiakan kan? Nah, kita dapat mengupayakan untuk memperbaharuinya dengan cara kita mengembangbiakannya. Nah, ayam kan ada yang bertelur kan? Nah, kemudian telur-telur tersebut kita rawat agar menetas. Nah, kemudian kita tetaskan. Nah, kita besarkan sampai misalnya umur 2 bulan. Kemudian dapat kita panen, dapat kita manfaatkan dagingnya. Nah, itu bisa terjadi terus menerus. Nah, di situ adalah merupakan contoh dari bagaimana cara kita untuk memperbaharui hewan. Nah, selain ayam juga ada kambing. Nah, kita bisa menernakkan kambing. Kemudian apa lagi? Ikan. Apa lagi? Sapi. Kalau sapi itu apa sih? Yang kita
Susu. Daging. Kemudian Keju, yogurt, susu. Oke. Sampai sini paham? Keju, susu. Masihkan. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya apa itu? Ada minyak bumi, ada batu bara, kemudian ada bahan tambang. Bahan tambang itu apa aja sih contohnya? Ada logam mulia ya, emas, perak, kemudian apa lagi? Perak. Itu apa, Bu? Batu bara, minyak bumi, emas, Aspal, nikel, kemudian biji besi. Nah, itu semua merupakan barang tambang. Sampai sini paham? tambang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang coba Ibu tanya kepada siapa yang mau Ibu tanya? Cantika. Naila. Cantika udah tadi ya. Bu, Cantika. Sekarang coba Ibu tanya kepada Cantika. Ya, Bu. kepada Bram. Apa? Bram. Apa, Bu? Cantika, Bu. Bram, tadi apa pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Nah, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis. Jadi bisa habis jika kita menggunakannya secara terus-menerus. Nah, coba Ibu tanya kepada Naila, sebutkan contohnya apa aja? Minyak bumi, batu, emas, perak. Kemudian apa lagi? Biji besi. Semua sudah paham Biji ya? besi. Sekarang anak-anak coba buka halaman 20. Udah. Belum, Bu, bentar. Sudah, Bu. Sudah. Kerjakan ya halaman